RMC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita Warahmatullahi semua. wabarakatuh. Mudah-mudahan kita yang hadir dalam seminar nasional hari ini selalu dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Amin. Sebelum saya menyampaikan materi pertama dalam seminar nasional ini, maka izinkan saya atas nama manajemen PT Rata Metro Kualitas mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Sandiago Uno yang dalam hal ini diwakilkan kepada Bapak Titus Sarijati sebagai Direktur Komunikasi Pemasaran Kemenparekraf yang telah berkenan menyampaikan sambutan dan sekaligus membuka. Dan yang kedua adalah yang saya banggakan Profesor Dr. Reirfol Insinyur Haji Didi Noto Sujono, MSc, Rektor Universitas Papua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena tadi di waktu yang sangat mepet sekali beliau berkenan ke Pemkot ya, dan beliau menyempatkan waktunya. Dan tentu juga ini ada guru saya juga ini Bapak Dr. Ades Joko Sutrisno MM ya. Beliau ini memang sangat berpengalaman kalau sudah bicara masalah koperasi UMKM ya. Terima kasih Pak Joko atas waktunya yang bisa kita bergabung untuk memberikan wawasan kepada teman-teman di UMKM. Terima kasih kembali. Dan yang saya hormatin tentunya adalah moderator PT Rata Mitra Kualitas yang selalu setia menemani kita dalam setiap seminar yang kita laksanakan. Dan beliau ini sebenarnya adalah sebagai reviewer dalam salah satu jurnal internasional. Ya. Bapak Ibu yang saya hormatin, program yang sama hari ini pernah kita laksanakan dalam rangka memperingati Hari UMKM Nasional, itu tanggal 12 Agustus 2023, yaitu kita laksanakan pada waktu tahun 2022. Kami ya sebagai PT Rata Kualitas secara konsisten melaksanakan program di mana program ini ditujukan adalah bagaimana caranya kita bisa memberikan pencerahan kepada dunia industri khususnya kepada UMKM Indonesia untuk bisa terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh masing-masing owner UMKM tersebut. Dan tentunya bagaimana nanti pada saat UMKM itu bisa bersaing dalam kancah perekonomian Indonesia, menambah lapangan kerja, meningkatkan PAD masing-masing daerah, dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan bagi orang-orang yang secara tersebut. Jadi hari ini sangat benar sekali kita mengangkat tema strategi pemasaran dan branding. Bagaimana kita meningkatkan visibilitas UMKM. Dan nanti saya izin untuk menyampaikan bagaimana strategi branding. Nanti yang kedua dari Pak Joko akan bicara masalah strategi pemasarannya terkait dengan meningkatkan visibilitas UMKM. Nah, oleh karena itu saya mohon izin untuk share screen ya, Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi hari ini kita bicara masalah strategi branding untuk meningkatkan visibilitas UMKM ya. Jadi kalau kita bicara UMKM itu maka sangat senang lah karena negara kita sudah disampaikan oleh Pak Titus tadi banyak kontribusinya dari UMKM itu sendiri. Karena tadi disampaikan bahwa kalau kita lihat tren dari 2015 sampai 2016 ya, Kementerian Koperasi dan UMKM RI bahwa pertumbuhan UMKM Indonesia itu cukup signifikan. Di 2015 kita hanya ada 59 juta, di tahun 2019 tadi ada 65 juta, dan peran UMKM itu sendiri kalau kita lihat terkait dengan perekonomian Indonesia itu sekitar 60% gitu. Dan 97% tenaga kerja Indonesia itu berasal dari UMKM. Jadi biasalah UMKM di Indonesia itu. Tapi sebelum kita bicara masalah branding, wah ini kan yang seterusnya ini kan branding ya. Jadi mohon izin Bapak Ibu, hari ini saya ngajarin ya, karena saya yakin Bapak sudah masternya adalah how to brand your product gitu ya, bagaimana membranding produk gitu. Cuman saya ingin sedikit sharing ya. Di sini kalau kita lihat ada pertanyaan yang menggelitik biasanya kayak gini. Di sini ada kupu-kupu gitu ya, ada kupu-kupu terbang gitu ya. Terus pertanyaannya, bagaimana cara menangkap kupu-kupu ini? Gitu ya. Kan kita suka berpikir tuh, gimana ya kupu-kupunya indah, bagus, saya harus menangkapnya nih, gimana caranya? Maka yang ada dalam pikiran kita sepintas, bahkan waktu saya kecil dulu ya, kira-kira seperti itu Pak Joko ya, saya kejar nih. Uber-uber tuh kupu-kupu ya, uber-uber, wah kejar gitu. Pokoknya kemana kupu-kupu itu lari, tak uber gitu. Akhirnya apa? Kesimpulannya adalah kita akan capek tanpa jelas kapan kita bisa mendapatkannya. Capek kita ngejarnya, dia tinggi kita tungguin, dia turun kita kejar. Capek, dan nggak jelas kapan kita mendapatkannya, tergantung kupu-kupunya terbang tinggi atau terbang rendah gitu. Nah, kalau kita lakukan kayak gini, maka andaikan dapat juga, pasti sayapnya sudah rusak, tidak indah lagi. Akhirnya apa? Ya, tidak sesuai dengan harapan. Kira-kira kayak gitu. Maka timbul pertanyaan, apa sih yang harus kita lakukan kalau kayak gitu supaya mendapatkan kupu-kupu itu dengan mudah, terus kita
dengan keadaan yang utuh, bisa menikmati kupu-kupu tersebut, maka kita harus buat taman bunga nih. Kira-kira kayak gitu nih. Ini Ya, bukan ya. ada bunga taman-taman bunganya, bukan ya. Kita buat taman bunga bagaimana sesuai dengan harapan dari kupu-kupu yang kita inginkan. Kita buat ini, kupu-kupu itu pengennya apa ya? Oh, tak buatin, berarti dia pengen bunga ini. Kupu-kupu itu pengennya apa? Kita buatin. Bunganya, berarti bunganya ini. Sehingga pada saat kita buat bunga sesuai dengan kupu-kupu yang kita inginkan, maka yang terjadi adalah kupu itu akan datang sendiri. Tanpa kita paksa. Tanpa kita undang buat kirim tuh, kupu-kupu datang. Nggak usah, dia akan datang sendiri gitu. Nah, kalau dia sudah datang sendiri, maka kita nggak capek lagi ngobrol-ngobrolnya, gitu ya. Tinggal ditungguin aja, dia bisa di depan kita, bahkan dia bisa di tangan kita, gitu. Kita sudah nikmatin, nggak perlu lagi ngobrol-ngobrol dan nggak perlu capek lagi. Kupu-kupu datang sendiri. Dan yakinlah, kupu-kupu yang datang bukan satu, dia akan ajak temannya sesuai dengan bunga yang kita tanam tadi. Itulah branding, awalnya cerita yang paling mudah. Mindset branding itu adalah bagaimana kita mudah ditemukan nanti ujung-ujungnya oleh customer kita. Kira-kira mindset-nya gitulah, buatlah taman yang akan dicari oleh orang dan mudah didapatkan. Kira-kira kayak gitu. Nah, sebelum kita jauh bicara masalah branding gitu ya, bagaimana personal branding dan sebagainya, ada pertanyaan begini. Kira-kira mengapa perusahaan itu bisa tutup? Karena kita kan nggak ngen ya, kita punya bisnis, kita punya usaha, kita sudah punya banyak karyawan dan sebagainya. Tahu-tahu kok waktu berjalan jadi tutup ini perusahaan saya nih. Kok bisa ya gitu? Kok tahu-tahu tutup gitu? Ada pertanyaan, tidak ada modal. Kira-kira kalau tidak ada modal ini mungkin nggak perusahaan itu tutup? Kayaknya kalau tidak ada modal, mulai usaha aja kayaknya nggak jadi gitu ya. Terus tidak ada pasar. Wah, kalau tidak ada pasar, ngapain juga buka bisnis? Kualitas yang jelek. Wah, kalau kualitas yang jelek masih bisa lah kita improve. Tapi kenyataannya bahwa kita itu ditinggal pelanggan. Itulah penyebab kita itu jadi tutup, jadi mati. Jadi penyebab utama kenapa kita itu tidak bisa tumbuh atau pada akhirnya kita itu mati ya adalah karena ditinggal atau tidak dikenal pelanggan. Bapak bayangkan, Bapak buka bisnis ya di tengah hutan gitu ya, jauh dari mana-mana, bagus pemandangannya, ada gunung, ada sawahnya, ada air yang mengalir. Kalau kita datang ke sana kayaknya betah tuh dari pagi sampai sore gitu ya. Tapi nggak bisa dikenal, akhirnya tutup juga gitu. Kenapa? Tidak terbrandingkan gitu. Jadi kenapa pentingnya satu organisasi itu untuk membrandingkan dirinya ya? Maka inilah supaya dia bisa dikenal dan tidak pada akhirnya tidak ditinggal oleh pelanggan. Dia akan didatangi seperti kupu-kupu tadi. Oh, di situ ada loh di Dago ada namanya, ini kalau menyebut merek dagang gimana ini? Ada tempat yang makan kalau malam hari kelihatan langitnya dan sebagainya. Itu jauh itu. Tapi pada saat kita cari di Google tempat makan yang enak, ada pemandangan yang paling bagus, treng, keluar dia. Itulah branding salah satunya ya. Nanti kita bahas branding itu apa. Ini waktu saya setengah jam ya kayaknya ya. Ini kalau kayak gini jadi 1 jam lebih nih Pak Joko ya, bahaya nih Pak Joko. Nah, yang harus kita lihat lagi adalah pada saat kita membuat produk dan kita mau penetrate the market, maka yang kita harus pikirkan adalah kita mau fokusnya kemana. Setiap tahun kita harus berpikir 2002, 2003, 2004, 2005 gitu ya. Saya ini bisnisnya main di cost leadership, product excellent atau fokus. Karena kalau seandainya kita tidak bisa mendefinisikan produk saya ini apa, maka kita jadi masalah, gitu ya. Contoh nih misalnya, ya ada gambar misalnya seperti ini, nih. Kira-kira menurut Bapak, Ibu, saya ada di mana sekarang? Gitu ya. Brand kita itu ada di mana? Apakah saya ini adanya di high quality tapi high cost gitu ya. Jadi kalau kita makan nongkrong di mana itu ya, makan satu piring makanannya sedikit gitu ya, kalau mungkin 2-3 sendok sudah habis gitu, tapi dibentuk sedemikian rupa, wah mewah banget dan sebagainya, tapi dia high cost, mahal tuh. Satu piring bisa 70.000 bahkan bisa 200.000 gitu. Ataukah saya mainnya di mana nih? High quality tapi low cost. Nah, mungkinkah kita misalnya main di situ? Ataukah kita low quality, low cost? Nggak laku kalau gini ya. Atau misalnya kita mau bicara low quality, high cost, apalagi nih? Nah, nggak laku kita. Jadi kita harus berpikir kita mau main di mana nih? Gitu. Oleh karena itu, kita harus fokus cost leadership, product excellence atau fokus. Bapak bayangkan ya, seperti Apple itu Pak, ya itu dia fokus kepada product excellence. Dia nggak mau tahu orang mau jual berapa, yang penting harga gue sekian. Harga gue 30 juta, 40 juta, 50 juta. Dia punya sistem sendiri, gitu ya, yang tidak bisa dimasukin oleh orang lain gitu. Tapi kalau cost leadership, Bapak lihat tuh mobil-mobil yang
harga 300 juta bisa mengalahkan teknologi yang harga 500 juta, misalnya kayak gitu. Ya, itu berarti dia mainnya di cost leadership misalnya itu. Ini yang kita harus pikirkan. Sehingga nanti tujuan akhir kita adalah kepuasan pelanggan itu sesuai dengan segmentasi pasar kita, cost leadership atau di product excellence. Sehingga nanti dia akan timbul keberlangsungan dengan produk atau jasa kita. Nah, barulah di sini kita bicara, pada saat kita sudah memastikan apakah kita high cost kah atau high quality kah, maka bagaimana penetrasi pasarnya. Pada saat kita sudah tahu kita akan mainnya di kompetitor 2 ini atau brand kita ada di kompetitor 2 ini, maka kita tahu how to brand, bagaimana kita membrandingkan dan bagaimana kita memarketingkan produk kita kayak gitu. Jadi tentukan dulu nih kita ada di mana sekarang di kuadrannya ini ya. Nah, kalau kita bicara branding, Bapak Ibu yang saya hormatin, maka ada sedikit dalam apa ya di masyarakat ya di lapangan itu suka menyebutnya merek dan brand itu ya mirip-mirip lah ya, jadi ibarat koin itu sisi kiri kanannya sama lah, kalau dibolak-balik juga sama gitu. Tapi ternyata kalau kita kaji lebih jauh, brand dan merek itu agak beda pada saat kita bicara di lapangannya gitu. Kalau merek ya merek itu seperti nama lah ya. Nama saya Hermansa, nama Bapak misalnya ada Pak Joko, ada Ibu Afrita, itu merek lah. Ibarat susu itu ada susu ini, kalau minuman dalam kemasan, ada kita nyebutnya Aqua, ada nyebutnya Pit, ada nyebutnya apalagi, mineral, ada nyebutnya banyak lah gitu. Itu merek itu. Hanya untuk membedakan identitas, ya, oh ini produknya si A, ini produknya si B, produk si C, dan produk si D gitu. Hanya seperti itu, ya. Hanya membedakan bagaimana bentuk kemasan dan sebagainya gitu. Orang akan tahu, oh saya mau beli ini produknya kayak gitu. Tapi pada saat sudah bicara brand, itu beda definisinya. Brand itu lebih kepada kenapa dia berbeda dengan yang lain. Contoh ya, paling mudah gini. Tahun di 2000-an kalau kita datang ke warteg gitu ya, warteg, Mbak minta Aqua, yang keluar Pit. Mbak minta Aqua, yang keluar mineral. Mbak minta ini, yang keluar lain. Brand yang kita sebut sebenarnya di situ. Kenapa bukan lagi bicara merek? Karena dalam otak kita itu terpikirkan minuman yang kita suka ataupun minuman kemasan yang ada dalam pikiran kita cuma satu merek itu. Itulah yang disebut dengan brand. Sama dengan kalau kita minum apa ya Pak, yang dingin-dingin, apapun makannya, minumnya tetap teh botol gitu ya. Ini bukan maksudnya untuk mengendorse gitu ya. Tapi kenyataannya begitu. Akan banyak itu, gitu ya, teh pucuk, teh apalah gitu. Tapi pasti itu yang kita akan pikirkan gitu. Dalam otak kita selalu terbicaranya tervisualisasi, image, persepsi gitu ya. Maka yang ada dalam benak kita harus menyebut itu pada saat kita ingin sesuatu. Itulah brand gitu. Beda dengan merek. Merek bisa banyak, tapi brand itu bisa satu dalam pikiran kita kayak gitu ya. Dan itu akan menjadi pilihan kita. Nah, yang kita harus tanamkan di customer kita adalah bagaimana brand itu yang nempel gitu ya. Setelah merek tentunya kayak gitu. Nah, karena kita bicara masalah bagaimana membangun merek, brand, sistem sumber daya lainnya, maka ujung-ujungnya kan pasti bagaimana caranya produk dan layanan kita itu ujung-ujungnya kita dapat duit. Cuan lah ya, cuan. Semakin bagus kita menjalankan bisnis, semakin bagus juga bagaimana penetrasi produk dan layanan kita, maka cuannya semakin meningkat. Kira-kira kayak gitu ya. Maka di sini dia akan bicara brand visibility dan brand awareness. Dan hari ini kita akan bicara masalah visibilitas daripada brand. Apa sih sebenarnya perbedaannya dan bagaimana pada saat kita bicara brand visibility, misalnya kayak gitu. Nah, tentu ini nanti terkait dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Joko adalah bagaimana kita bicara pemasaran itu. Ya. Jadi kalau kita bicara brand visibility ini mengacu kepada seberapa mudah orang dapat menemukan bisnis kita. Gitu ya. Contohnya lah kita misalnya pakai HP gitu. Carilah gitu sebenarnya. Rumah makan yang paling enak di Bogor. Ketemu itu nanti langsung tuh. Itulah brand visibility study, brand visibility gitu ya. Tapi kalau brand awareness, seberapa dikenalnya merek Anda di pasaran atau seberapa mudah konsumen mengingat atau menginvokasi merek Anda gitu. Maka kalau kita simpulkan, kalau kita bicara visibilitas, maka konsepnya adalah semakin tinggi visibilitas bisnis atau produk, semakin besar kemungkinan untuk menarik pelanggan. Kita tinggal ketik di HP, kita cari tahu keluar namanya. Kita cari tahu kok dia lagi yang keluar. Itu namanya visibilitas. Sedangkan brand awareness ini adalah semakin tinggi tingkat brand awareness merek Anda, maka semakin besar kemungkinan konsumen untuk memilih merek kita. Oh, saya pengennya mereknya yang ini deh, saya pengennya yang itu deh. Pokoknya kalau keramik itu saya pengennya yang tipe ini deh, nama brandnya ini. Kira-kira seperti itu. Nah, brand ini visibilitas harus lahir dulu, baru bicara brand awareness. Gitu ya, kira-kira seperti itu.
Nah, bagaimana cara kita untuk meningkatkan visibilitas dan brand awareness ini? Maka banyak strategi pemasaran yang dikembangkan di situ. Mulai kita bicara iklan, ada promosi, konten pemasaran, media sosial, bahkan kita menggunakan pengalaman pelanggan ya, testimoni. Coba lihat tuh, Bapak, Ibu, kalau misalnya membeli sesuatu di online, pasti kita lihat itu di bawahnya tuh. Wah, apa namanya Pak? Komen ya, komen-komennya gimana gitu. Kalau kita nginep di hotel, komen-komennya gimana? Kita lebih percaya kepada pengalaman pelanggan yang lain gitu ya. Karena kalau cuma bicara promosi, gambarnya bagus, ranjangnya dilihat dari jauh kayaknya keren banget, tapi pengalaman pelanggan, oh sorry kasurnya bunyi, apa namanya kasurnya bunyi, nyit 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 kayak gitu nggak nyaman dibuat tidur misalnya gitu kan, atau springnya pernya udah nggak bagus lagi. Nah itulah yang kita pastikan bagaimana nanti pada saat visibilitas kita bisa diakses, tapi di situ pengalaman pelanggan terbaca bahwa kita tidak cukup bagus dari sisi brand awareness-nya, kayak gitu ya. Oleh karena itu Bapak saya hormatin, brand ini dapat didefinisikan sebagai seberapa sering orang tag Anda dalam pencarian dunia maya misalnya, dalam Google. Misalnya Bapak Ibu cari konsultan manajemen strategi, yang keluar siapa? Ratama misalnya. Atau konsultan total productive maintenance, itu yang keluar Ratama. Itulah disebut dengan brand visibility. Ya, misalnya kalau kita ketik di TikTok atau misalnya kita bicara masalah saluran pemasaran online lainnya misalnya, itu selalu kita tulis misalnya kayak gitu keluar tuh. Nanti mana yang menjadi brand. Nah, brand visibility ini juga tentang bagaimana caranya untuk dapat terlihat, yang bertujuan untuk membantu menarik perhatian pelanggan ke brand kita, gitu ya. Dan ini juga akan memberikan kesan yang dirasakan oleh klien pelanggan saat mereka memilih brand Anda. Wah, ini bagus nih kayaknya nih, gitu ya. Apalagi sudah ada conteng hijau, conteng biru, conteng apalah kira-kira. Ini bagus nih kayaknya. Itu visibilitas ya. Nah, pada saat itulah individu tersebut akan memutuskan apakah brandnya dapat dipercaya, ya seberapa baik brand tersebut dibandingkan dengan brand yang lain. Kira-kira seperti itu. Nah, manfaat brand visibilitas itu adalah ini ya, daya tarik dan retensi klien, dapat diingat dan dapat dikenalin, ada diferensiasi dan keunikan yang jelas, tampak dan merasa lebih bisa dipercaya misalnya. Bagaimana kita bisa meningkatkan nilai brand itu sendiri ya, menjual pengalaman pengguna ya, tidak hanya produk dan layanan, itu fungsinya tadi ya, seperti ada review, komen itu, dan meningkatkan pemasaran produk dengan mengaktifkan promosi dari MTM, mode to mode. Ini paling bagus nih Pak, nomor 7. Ini senjata marketing yang tidak bisa dikalahkan kalau nomor 7 gitu ya. Nggak usah saya bilang pokoknya nih wah canggih deh, udah saya rekomendasi mau ke mana? Mau ke Bogor, mau ke Puncak, udah pakai hotel ini. Itu pasti laku produk kita, Pak. Nah, nomor 7 ini yang paling penting gitu. Nah, memang kalau kita lihat brand visibility ini hampir wajib dalam pemasaran modern gitu ya. Kita harus jelas kalau zaman digitalisasi dulu, kalau belum zaman digitalisasi, ini mungkin brand visibility ini kayaknya belum ada nih, gitu ya. Tahun tahun berapa ya? Tahun 2000 ke bawah, saya pernah bantu satu perusahaan untuk bagaimana penetrasi di bagaimana dia memperbesar market share gitu. Terus dia buat iklan. Saya bilang iklannya berapa Pak habisnya kira-kira? 8M. Wah Pak, saya bilang jangan diiklankan dulu gitu. Coba dulu buat brand awareness, jangan brand visibility gitu. Kenapa? Karena pada saat Bapak buat iklan, ternyata nanti produknya nggak ditemukan, jadi masalah Pak. Saya bilang gitu. Iklan tuh misalnya di TV gitu-gitu ya, giliran dicari produknya ke tetangga sebelah, misalnya itu waktu itu produk apa ya? Kayaknya semen ya waktu itu. Pas dilihat, Mas tukang, ada nggak semen ini? Tipe ini. Nggak ada Pak. Jadi hancur kita nanti brand kita. Itu kalau zaman dulu. Tapi kalau sekarang udah zamannya kita punya sosmed, punya platform media sosial yang jelas, maka brand visibility ini sangat penting. Sehingga orang tahu nih, oh di tempat ini ada ini, ada ini, ada ini. Sehingga nanti brand awareness akan terbentuk setelah adanya brand visibility. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, brand itu lebih kepada ya what people think, what people feel, and what people say about your business, gitu ya. Jadi apa yang dia pikirkan? Saya kalau makan di Sentul itu ada rumah makan yang dalam bambu, yang dibakar-bakar, gitu. What I feel, oh rasanya enak banget, gurih banget, gitu ya. Terus apalagi? Apa yang dia katakan mengemis itu ramah, nanti di sampingnya ada durian. Jadi itu yang kebayang gitu ya. Brand itu ada seperti itu. Nanti ada nama-nama tempat makan ya Pak Joko ya gitu ya. Nggak boleh iklan katanya di sini Pak Joko. Nah, apa tujuan branding ya? Maka tujuan branding ini adalah membangun kepercayaan konsumen terhadap sebuah merek gitu ya.
terus menciptakan persepsi pada publik maupun konsumen yang menjadi segmentasi target kita. Karena branding ini harus dengan segmentasi, nggak bisa kita semua segmentasi kita buat, belum tentu bisa masuk. Kita harus punya STP, segmentasi, targeting, and positioning seperti apa. Terus bagaimana kita membangun loyalitas customer kita terhadap sebuah merek gitu. Nah, oleh karena itu, dalam prakteknya nanti, marketing maupun branding itu mengerucut pada tujuan yang sama, yaitu bagaimana mencapai keuntungan, ya, tapi dua-duanya dengan cara yang berbeda, dengan target yang berbeda. Branding itu adalah bagaimana membantu pemasaran, ya, terhadap satu produk yang dimiliki, sehingga branding bisa membantu marketing dalam mendapatkan loyalitas pelanggan, ya. Sebaliknya, branding bisa memudahkan marketing dalam menarik target penjualan, karena sudah memperkenalkan dulu produknya apa saja, sehingga pada saat nanti kita punya teman-teman sales marketing terjun ke sana, oh ini yang Pak ya, yang saya lihat kemarin tuh ada produknya gini-gini, iya Pak ini yang bagus nih gini, oh Bapak taunya dari mana? Saya dapat sosmed, saya lihat di Facebook dan sebagainya gitu. Nah, daripada brand visibility tadi gitu. Sehingga kedua aspek ini sama-sama dibutuhkan dan dijalankan beriringan guna meningkatkan profit yang optimal. Nah, tentu dalam kita membuat sesuatu harus ada strategi. Nggak bisa kita ucuk-ucuk tuh, udah kita buat ini ya, buat ini ya, buat ini, nggak bisa. Strategi branding harus kita buat, ya. Bagaimana kita bisa memahami brand produk kita itu sendiri, ya. Terus bagaimana cara kita mengkomunikasinya ke konsumen, ya. Terus harus dapat membangun dan mewujudkan tujuan jangka panjang. Brand itu dibuat bukan untuk setahun, ya, tapi untuk jangka panjang. Karena kalau cuma setahun atau hilang, brand kita malah jadi rusak nanti, gitu ya. Dirusak oleh brand itu sendiri karena kita tidak berpikir jangka panjang. Terus strategi ini haruslah berbeda dari kompetitor lainnya. Jangan dibuat sama gitu. Bahkan ada iklan susu apa itu ya, ada sarang burungnya, ada naganya, ada telurnya gitu ya, gitu ya. Ada itu, kan berbeda tuh. Kok aneh sendiri ya iklannya kayak gini gitu ya. Nah, itu yang membedakan dengan kompetitor lainnya misalnya kayak gitu. Nah, oleh karena itu, pada saat kita bicara branding, kita tinggal pilih nih, kita akan main brandingnya di mana nih, gitu ya. Pasti Bapak Ibu sudah cukup kenal lah istilah-istilah jenis-jenis branding. Misalnya kita bicara produk branding, gitu ya. Kalau kita bicara produk branding ini, jadi misalnya saya sebut, misalnya saya pengen cari mobil misalnya. Yang kepikiran di saya nyebut produk. Oh, saya kayaknya suka mobil yang begini misalnya, gitu ya. Saya sebut tuh misalnya, oh saya pengennya mobil Veloz, saya pengen Camry. Itu kita nyebut produk branding. Karena dalam pikiran kita saya sudah terpuaskan dengan produk tersebut, gitu. Mereknya itu sudah tahu saya gitu. Sehingga saya tidak akan melihat merek yang lain misalnya kayak gitu kan. Saya sukanya misalnya Accord kah, saya mau sukanya apa lagi ya, Velfire misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah produk branding itu. Jadi kalau produk itu sudah masuk ke pasar, itu yang lainnya jadi nyingkir tuh. Dan kita sudah nggak ada pilihan, kayaknya ini yang saya suka gitu. Nah, ada lagi kita bicara personal branding gitu ya. Jadi kalau personal branding ini coba kita lihat banyak ya, kalau rumah makan itu selalu dipakai namanya ya, gitu ya. Rumah makan Pak Haji ABCD, rumah makan gitu ya, apakah itu bebek atau ayam atau apalah, pasti ada namanya tuh. Seolah dia pengen mempersonal brandingkan. Jangan sampai nanti ada produk yang sama gitu ya. Misalnya rumah makan pempek Haji Dr. Andes Joko misalnya gitu. Karena dia buat pempek, Pak Joko nggak mau bahwa pempeknya dia ini nanti akan dibuat oleh orang lain. Wah, makanya dipasang tuh personal branding Pak Joko. Oh, ternyata Pak Joko itu seorang chef, gitu ya, bukan seorang dosen misalnya gitu ya. Ternyata dia seorang chef ternyata gitu. Nah, atau corporate branding ini contohnya apa? Dia lebih bicara misalnya dalam waktu lebih besar lagi. Contoh nih, kalau kita dalam otak kita ditanya, Anda lebih suka produk Toyota, Honda, GM, terus misalnya Wuling, terus apa lagi misalnya gitu. Atau misalnya Anda lebih suka misalnya Unilever kah, atau misalnya apa. Itu corporate branding langsung keluar. Jadi kalau kita sebut otomotif tadi, oh saya suka yang ini Pak, yang nomor 3. Oh, itu corporate branding. Karena kita melihat secara keseluruhan tuh. Artinya proses dari awal kita membeli, bagaimana nanti kita bertransaksi, bagaimana kita misalnya dilayani pada saat ada komplain, bagaimana kita proses servis dan sebagainya. Saya merasa dengan corporate yang branding seperti ini luar biasa, saya nyaman. Itulah corporate branding. Saya percaya gitu ya, gitu dengan produk-produk mereka, kualitasnya luar biasa gitu. Atau geographical branding, Bapak bisa jual juga geographical branding. Artinya apa? Kayaknya tempat saya ini unik loh. Kalau saya sebut misalnya namanya apa, misalnya gitu ya, Jogja Kota Gudeg ya contohnya kayak gitu ya. Jadi kita sebutkan daerah gitu. Misalnya kayak di Lembah Harau, di Padang, sebut itu nanti produk kita plus
branding geografikalnya apa, misalnya gitu. Sehingga dalam pikiran orang nanti kalau ke Padang itu jangan lupa pergi ke Bukit Tinggi, karena di situ ada randang yang enak, misalnya kayak gitu. Itu adalah geographical branding. Tinggal kita tentukan nanti kita mainnya di mana. Atau service branding. Service branding ini umumnya banyak terjadi yang sifatnya jasa, ya. Saya kalau pergi ke hotel itu, waduh luar biasa, di luar ekspektasi saya loh. Pikiran saya kalau datang ke sana cuma check-in, ternyata check-in, ambil apa namanya, ambil kuncinya, selesai enggak. Ternyata saya disambut, terus ternyata saya dikasih minum, gitu ya. Welcome drink itu bukan ngambil sendiri, diletakkan depan kita, check-in itu sudah kita tinggal duduk, dia urus sendiri, kita tinggal tanda tangan duduk. Kalau enggak, kan kita biasanya berdiri tuh depan resepsionisnya, lama lagi Pak, sebentar ya, angkat telepon dulu. Nah, gitu kan, ini enggak, kita disuruh duduk Pak, silakan duduk aja, nanti kita tanda tangan sambil duduk, tas kita dibawain, tidak perlu mikirkan uang, tips ya 5.000 10.000, kebenaran kita nggak ada gitu kan, pusing juga ya kalau diantar ke orangnya lama lagi keluarnya, ternyata nunggu 5.000 nggak ada, 10.000 nggak ada gitu ya. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, service branding ini adalah akan mengesankan seolah kita mendapatkan yang ekstra gitu ya pada saat kita merasakan produk atau jasa daripada yang kita beli tadi gitu. Itu service branding. Mungkin Bapak sudah ngalamin lah ya, datang ke hotel mana, datang ke service provider mana, misalnya kayak gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah no branding. Nah, ini yang mungkin agak sedikit, kok no branding ya. Jadi ini adalah minimalis branding, yang mengutamakan kualitas yang baik ketimbang mereknya itu sendiri. Nah, artinya Pak, mereka memang bermain dengan strategi yang cukup percaya diri. Apa Pak? Bapak coba lihat Pak, produk-produk yang sudah confidence levelnya sudah masuk kategori ke fokus. Coba lihat, iklan mobil Bentley, iklan mobil Phantom, itu nyaris jarang kita lihat di TV. Kenapa? No branding dia, no branding, no need, dia bilang. Kenapa? Karena dia sudah jelas bahwa yang dia berikan itu tidak bisa dikalahkan kualitasnya oleh barang-barang lain, gitu ya. Dan nggak ada branding yang bisa menyamakan level branding dengan dia. Jadi no need branding, dan orang beli itu pasti orang-orang yang akan pernah nonton TV. Ngapain nonton iklan di TV katanya? Saya cukup saja telepon, tolong dong dikirimin Phantom 1 atau dikirimin Bentley 1. Jadi I don't need branding. Dia bilang kayak gitu ya. Atau lagi yang kita bicara service branding ya. Service branding kayaknya sudah tadi ya. Nah, atau kita bicara misalnya service branding. Jadi ini diperkenalkan menaikkan pengalaman ekstra. Ini kayaknya sudah tadi ya. Jadi ada 2 nih ya. Jadi sebenarnya ada 6 tadi ya, service branding gitu. Nah, jadi ada 6. Jadi yang terakhir adalah no brand branding gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, pada saat kita sudah tahu tadi bagaimana jenis service branding, bagaimana caranya strategi kita untuk meningkatkan brand visibility tadi gitu. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah memahami target pasar dulu. Selama target pasar kita tidak cukup jelas, apakah ini untuk kaum milenial, apakah ini untuk kaum yang seperti apa, apakah ini bicaranya adalah untuk bicara demografi, apakah kita, bahkan ujung-ujungnya kita tidak paham bagaimana bicara customer behavior misalnya gitu, maka itu akan jadi masalah. Pada saat kita sudah cukup jelas memahami bagaimana tingkah laku daripada pelanggan kita, maka kita bisa mengarahkan upaya brand visibility-nya itu harus seperti apa. Misalnya kayak gitu. Oh, ini orang-orangnya kayaknya yang suka ini adalah anak-anak milenial. Wah, kayaknya nggak kenal Facebook tuh kalau milenial ya. Yang saya tanya tuh ke anak saya, ada nggak Facebook? Nggak pakai dia. Saya yang malah bingung. Wah, kok nggak ada ya anak sekarang? Enggak, Pak. Anak sekarang maunya pakai IG. Wih, keren ya. Kita yang angkatan yang sudah lolita, lolos 50 tahun masih pakai Facebook gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu target pasar kita seperti apa. Terus konsisten lagi dengan apa namanya identitas brand. Ada yang menarik Pak identitas brand ini. Bapak sering terima ya, misalnya apa namanya ringtone ya, apa ya. Jadi ada kayak notifikasi itu. Nanti ada di HP bunyi Shopee. Tersama gitu. Pokoknya kayak gitu-gitulah ya. Kita tahu tuh, oh yang masuk nih pasti dari sini nih. Kenapa? Ada tone of voice. Jadi dia konsisten gitu. Apalagi ya misalnya Tokopedia atau apalah gitu. Jadi kalau sudah begitu bunyinya masuk HP saya pasti dari sana. Jadi identitas brandnya dapat. Atau logo atau warna misalnya kayak gitu ya. Misalnya atau gaya bicara. Bapak pergi kalau ke Terminal 3 itu ya pengumuman Mbak untuk naik ke pesawat Garuda itu beda dengan terminal yang mana ya, yang warna merah, Lion dan sebagainya. Itu vokalnya beda. Itu brand juga. Oh, ini pasti di Terminal 3 nih. Coba aja Bapak misalnya telepon-teleponan. Bapak mau bilang, di mana Pak? Di airport. Oh, Terminal 3. Itu langsung kebaca tuh. Suaranya agak sedikit beda gitu. Pengumumannya ya, bukan yang di announce yang pakai mesin ya. Kalau itu pasti sama, nyaris semuanya sama. Terus yang kedua adalah membangun
esensi online yang kuat. Artinya apa? Bagaimana kita harus membangun konten-konten yang relevan, menarik gitu ya. Dan kalau bisa kita berbagi informasi, apa yang menjadi kelebihan kita, bagaimana kita bisa interaksi dengan audiens kita gitu ya. Sehingga orang tuh paham bahwa brand kita ini loh isinya, bahwa produk saya itu ini loh manfaatnya buat Anda. Dan kita gunakan seluruh platform online itu. Dan sekarang kan mudah tuh, bisa langsung dari HP diedit dan sebagainya gitu kan, itu tinggal langsung jalan gitu. Dan yang keempat adalah bagaimana kita bisa optimalisasikan search engine optimizer itu. Jadi kita punya website, konten kita bagaimana meningkatkan peringkat pencarian di SEO itu. Jadi kita bisa lihat tuh apakah kita sudah bintang 4, bintang 4,5, bintang 5 gitu ya. Kita bisa lihat di situ. Nah, di situ juga kita harus pastikan SEO-nya. Keyword-keywordnya harus kita pastikan. Jangan sampai nanti orang cari produk kita ternyata nggak kena keywordnya. Dan ada juga orang yang berkolaborasi dengan influencer, misalnya ya. Jadi ini dapat membantu banyak tuh ya. Kalau saya jalan ke daerah Cibinong tuh ada rumah makan apa tuh yang sambal bakar apa ya. Itu salah satunya adalah pemiliknya yang main di TikTok itu yang paling ini. Itu cepet banget. Dia angkat ke TikTok, dia sebagai influencer. Wah itu rame Pak, gitu ya. Yang sebelahnya itu sepi gitu. Nah itu salah satu bentuk berkolaborasi dengan influencer. Terus bagaimana membangun kemitraan? Jadi ini kalau seandainya memungkinkan kita bisa bermitra ya dengan yang sejenis kah ataukah mungkin yang bisa saling melengkapi, itu kan salah satu bentuk strategi marketing gitu. Dan yang ketujuh adalah bagaimana memberi pengalaman pelanggan yang memorable ya, yang berkesan kayak gitu. Jadi berikan layanan yang luar biasa yang di luar ekspektasinya dia sehingga ujung-ujungnya apa? Pelanggan kita itu akan menjadi brand advokasi. Itu yang paling penting. Jadi branding kita itu dibrandingkan oleh pelanggan kita. Marketing kita itu akan dijalankan marketingnya oleh si customer kita. Sehingga nanti melihat brand kita itu, pastilah dia akan rekomendasikan positif kepada teman-temannya, kepada mungkin customer-nya juga, rekan bisnisnya dan sebagainya. Itulah pentingnya bagaimana memberikan yang lebih tinggi daripada yang diharapkan oleh supreme quality lah bahasanya, supreme quality, lebih dari apa yang diharapkan oleh pada pelanggan kita. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana kita menerapkan strategi konten yang relevan. Jangan sampai nanti kita bicara masalah blog, video tutorial, infografis, dan konten tidak mencerminkan apa yang menjadi bisnis kita, gitu ya, apa yang menjadi produk kita, gitu. Makanya di sini harus benar-benar konsisten. Jadi kalau kita bicara masalah buat kue, maka ujungnya bicara buat kue, jualan kue, tapi juga ada edukasinya, cara membuat kue ditontonkan, gitu-gitu ya, kan itu banyak tuh dari YouTube-nya aja sudah udah banyak itu ya. Jangan lupa subscribe katanya kayak gitu. Nah, kira-kira ada 8 yang dilakukan bagaimana kita bicara strategi untuk branding itu sendiri. Nah, oleh karena itu, di slide terakhir ini, sebelum saya kembalikan kepada Bu Afrita, bahwa brand visibility adalah proses yang berkelanjutan dan memerlukan waktu untuk membangun dan memperluas keterlihatan. Nah, keterlihatan bahasanya, keterlihatan merek kita di dalam dunia apapun, gitu ya. Dunia maya, dunia apalah itu setiap disebut nama kita tuh ada di situ. Maka teruslah pantau dan ukur hasil dari strategi Anda ya dan selalu beradaptasi dengan perubahan tren dan kebutuhan pasar. Dan kita harus bisa fokus ya, harus tepat. Jangan sampai nanti tingkat brand visibility kita itu lebih tidak terus naik. Kita harus pastikan dia lebih tinggi dan mencapai ke bisnis yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, ya teman-teman dari UMKM, sebenarnya masih banyak ruang dan waktu untuk melakukan inovasi. Oleh karena itu, cobalah mulailah untuk memahami konteks organisasi. Setiap tahun kita nih dari strategi yang pertama tahun ini pindah ke tahun depan. Tapi pernahkah kita membuat suatu konteks organisasi? Bagaimana kita punya analisa kekuatan, kelemahan dalam pemastian pencapaian target perusahaan kita? Bagaimana kita bisa memastikan total sales kita? Bagaimana kita memastikan market share kita? Bagaimana kita bisa memastikan strategi-strategi lain yang terkait dengan penjualan, pemasaran, finansial, internal business process, maupun learning and growth misalnya. Terus mulailah untuk menerapkan risk management ya dalam rantai bisnis proses kita itu dari supply chain mulai dari awal sampai akhir buat risk manajemennya apa? Tujuannya apa? Biar kita cepat merespon gitu. Wah, ini masalah nih, kita cepat merespon. Harus ada mitigasi yang cukup jelas di situ. Terus yang ketiga, mulailah untuk menerapkan manajemen strategik. Ya, hubungan dengan pemasaran, keuangan, tadi ya, internal business process maupun pengembangan sumber daya manusianya mulai diterapkan. Pak, saya cuma 10 karyawan, nggak apa-apa. Dalam 10 karyawan tetap ada namanya pemasaran, keuangan, ada namanya proses, ada namanya sumber daya. Maka lakukan itu. Dan mulailah menerapkan pengembangan yang berlaku sistem yang secara berlaku internasional. 9001 kan bangga kita ya,
wah ini produknya sudah certified ya sistem manajemen atau ISO 22000 ya, ini 22000 ya. Jadi misalnya, oh ini sudah Huygens ini produknya ada ACCP-nya dan sebagainya. Jadi cobalah untuk mulai menerapkan sistem-sistem yang diakui secara internasional yang membuktikan bahwa kita ini punya pemastian kinerja terkait dengan sistem itu cukup baik gitu ya. Dan yang kelima adalah mulailah untuk mengembangkan sumber daya manusia paham akan itu service excellence. Jadi kita punya orang bukan hanya bisa tekan tombol, kita punya orang bukan hanya sekedar bisa ngomong, kita punya orang bukan hanya sekedar bisa menjalankan suatu proses, tapi bagaimana dia menjadi orang-orang yang paham apa itu service excellence. Sehingga dengan demikian perusahaan kita dengan 5 ini yang kedepannya ditambah dengan branding, maka diyakinkan kita akan tumbuh. Dan tentu tumbuh itu adalah jatuh, tumbuh, dan andaikan kita jatuh, kita sudah naik lagi, jatuh, kita masih di atas. Artinya ada pertumbuhan secara continual improvement gitu ya. Naik, pantau dulu, bagus, naikin lagi, pantau lagi. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Ibu Aprita. Nanti kalau ada tanya jawab silakan disampaikan. Nanti kita bahas setelah penyampaian materi dari Bapak Joko. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ada yang kurang tepat, ada yang salah, itu kekurangan ilmu saya. Benar itu dari yang mengasih ilmu gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.